Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu yang terhormat, rekan-rekan PDPLD perwakilan dari Kecamatan Kragan, yang terhormat rekan dari Dinpermades Kabupaten Rembang, yang kami hormati pula Bapak Ibu para peserta forum BUMDes dari unsur pemerintah desa maupun ketua atau yang mewakili. Bisa kami sebutkan satu persatu. Mohon izin, saya Ima di sini mewakili Dinpermades Kabupaten Rembang. Hari ini kita akan diskusi sharing ya Bapak Ibu, meningkatkan kapasitas kita, pemahaman kita tentang BUMDes maupun kegiatan ketahanan pangan yang insya Allah akan dikelola BUMDes. Sebelum ke ketahanan pangan, kami ingin menyampaikan dulu ya tentang progres pendirian BUMDes maupun progres badan hukum di Kecamatan Kragan. Bapak Ibu sudah tahu status BUMDesnya masing-masing seperti apa? Jadi untuk status BUMDes, apakah sudah daftar nama atau sudah berbeda hukum atau belum, itu panjenengan bisa akses secara umum ya melalui internet di websitenya BUMDes. Websitenya sid.kemendesa.go.id. Itu bisa melihat progres BUMDes se-Indonesia. Tinggal difilter nanti Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan itu akan tampil semua di sini. Kemudian per hari ini di Kecamatan Kragan yang belum mendaftarkan nama kan ada dua ya. Tadi sudah disampaikan Mas Ismoyo, Tanjung Sari dan juga Mojokerto. Kemudian yang sudah berbadan hukum itu ada 7. Ini daftar desanya mana saja juga bisa disimak, ini sudah kami rekap ya. Ada 7 itu diantaranya ya Sendangwaru, kemudian Karanganyar, kemudian Naruan, Sudan, ada Wetan, itu sudah ada. Kemudian yang perbaikan juga lumayan banyak, ini ada 4. Kalau statusnya perbaikan berarti sebaiknya BUMDes yang perbaikan itu melihat catatan perbaikannya gitu Pak Ibu. Di situ oleh verifikator menyebutkan perbaikan jenengan itu apakah salah di dokumen berita acara atau salah di perdesnya, di anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau program kerjanya itu. Catatan perbaikan itu sebaiknya segera direvisi kemudian diupload kembali supaya segera diproses badan hukum. Itu yang kalau statusnya perbaikan. Ada juga yang statusnya mendaftar badan hukum. Ini sepertinya baru difasilitasi kemarin ya, Desa Ngasinan dan juga Sendangmulyo. Jadi kalau statusnya mendaftar, itu akan dokumen tersebut akan dicek dulu oleh verifikator BUMDes, kurang lebih waktunya 5 hari. Kalau di aturannya 5 hari ya Bapak Ibu, tapi dimungkinkan bisa lebih dari itu gitu. Apabila verifikatornya terlalu banyak, yang sesuai urutan nanti sesuai urutan verifikatornya. Tapi kalau nanti ternyata 2 desa ini Sendangmulyo dan Ngasinan lebih dari 5 hari, tolong nanti dilaporkan ke kami. Nanti kami akan memfollow up secara berjenjang ke provinsi dan ke Kemendes supaya segera dilakukan verifikasi. Jadi yang 2 desa ini silakan dicek terus nanti secara berkala selama 5 hari. Kalau statusnya pendaftaran badan hukum terus tidak ada perubahan, silakan dilakukan ke kami. Kemudian yang statusnya terverifikasi nama ini masih banyak, ada 11 yang terverifikasi nama. Ini artinya BUMDes tersebut baru mendaftarkan nama saja, belum mengajukan atau mengupload dokumen-dokumen badan hukum. Jadi nanti 11 desa ini untuk percepatan silakan menyiapkan 5 dokumen. Dokumen ini sudah template ya Bapak Ibu, nanti jenengan tinggal ganti nama BUMDesnya, nama desanya, nama kecamatan, dan menyesuaikan isi template-nya. 5 dokumen yaitu berita acara BUMDes, kemudian perdes tentang BUMDes, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan juga program kerja.
File tersebut sudah kami sampaikan ke teman-teman PDPLD. Nanti bisa tolong difasilitasi juga oleh teman-teman PDPLD. Jadi progresnya seperti itu gitu Pak Ibu. Kemudian bila mana ada desa yang lupa password, kalau passwordnya kan kalau tidak ada perubahan semuanya diseragamkan ya, passwordnya Kemendesa 2021, username-nya itu kode desa Kemendesa 2021. Tapi kalau passwordnya ada yang berubah, kemudian yang berubahnya itu lupa passwordnya apa, itu juga bisa dilaporkan ya di link helpdesk BUDes. Nanti dengan isi formulir, kemudian di print, ditandatangani mengetahui kepala desa, nanti diupload pengaduan tersebut di Google Form. Begitupun juga bila mana ada problem misalkan ingin namanya ingin dirubah gitu, ataupun ada data pengurus yang berubah atau data kepala desa yang berubah, ada anggaran dasar yang dulu sudah terverifikasi di dokumennya, tapi saat ini anggaran dasarnya dirubah gitu, ada nama yang tidak sesuai di dokumen sudah terverifikasi tersebut, itu juga bisa dilaporkan, diajukan perbaikan di link helpdesk tersebut. Jadi itu Bapak Ibu, bisa ada proses perbaikannya setelah jenengan sudah terverifikasi. Nah, nanti kalau jenengan upload dokumen tersebut, perbaikan tersebut, nanti juga kami akan membantu follow up supaya ada perbaikan. Jadi ada prosesnya ya. Selain jenengan bisa upload, juga nanti untuk pengaduan-pengaduan, kendala-kendala perbaikan juga bisa ditindaklanjuti melalui Google Form helpdesk BUDes. Seperti itu. Kemudian secara garis besar seperti ini untuk akan diprogres nama dan badan hukum BUDes. Kemudian kami lanjutkan yang kedua tentang ketahanan pangan. Bagaimana peran BUDes dalam mengelola ketahanan pangan. Nah, ini bisa jenengan pelajari juga di regulasi yang mengatur, yaitu Keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2025. Jadi di keputusan Menteri Desa tersebut selain ada membahas regulasinya, juga ada lampirannya nih Bapak Ibu. Lampiran keputusan Menteri Desa itu menjelaskan secara detail pengelolaan ketahanan pangan itu seperti apa. Ini bisa diambil di atas tadi. Langsung yang mekanisme tadi. Terus ini jadi Bapak Ibu. Kelihatan belum? 14 jelas ya. Jadi diperbesar saat pelan-pelan ya Mas. Kalau ini kelihatan. Ya, jadi dalam mekanisme penentuan ketahanan pangan itu ada beberapa tahapan. Ada perencanaan dan ada pelaksanaan. Perencanaannya yang dilakukan desa itu seperti apa ya persiapannya? Pertama tentu dalam melakukan perencanaan sampai pelaksanaan dan penanggung-jawaban wajib melibatkan pihak-pihak ini ya Bapak Ibu. Yang dilibatkan itu siapa aja? Tenaga pendamping, baik itu PD, PLD maupun TA yang di kabupaten. Kemudian libatkan juga OPD atau dinas-dinas terkait. Dinas terkait ini tidak hanya Kemendes ya Bapak, tidak hanya di Permades ya Bapak Ibu, tapi juga OPD teknis di bidang ketahanan pangan, seperti pertanian, kan punya penyuluh pertanian ya, kemudian penyuluh perikanan itu juga dilibatkan. Kenapa? Karena mereka pihak-pihak yang diharapkan bisa memberi masukan atau gambaran kepada masing-masing desa. Desa ini tuh tema ketahanan pangan itu selama ini menurut dinas pertanian itu cocoknya apa, menurut dinas perikanan itu cocoknya apa. Jadi sebaiknya melibatkan pihak-pihak tersebut selain di Permades ya penyuluh pertanian, peternakan maupun perikanan. Kemudian PSM ini juga yang ada di kecamatan atau pihak kecamatan dan pihak terkait lainnya. Itu pertama itu mohon untuk melibatkan pihak-pihak ini. Kemudian yang kedua, desa dalam hal ini tim RKPdes
diidentifikasi gitu. Jadi untuk ketahanan pangan di tahun 2025 ini kan keluarnya belakangan ya Bapak Ibu, setelah APBD sudah ditetapkan gitu. Untuk beberapa kegiatan ternyata regulasi ini keluar, sehingga kan perlu direview kembali RKPD-nya desa itu seperti apa, apakah sudah memasukkan tentang ketahanan pangan atau belum. Kalau belum berarti yang dilakukan RKPD perubahan dan juga APBD perubahan. Dalam RKPD maupun APBD tersebut sebelumnya dilakukan dulu identifikasi di tingkat desa. Dia melibatkan juga kelompok-kelompok petani ataupun kelompok peternak ataupun lembaga ekonomi baik itu BUMDes atau KDMP dan lain sebagainya dan sejenisnya. Pihak-pihak tersebut yang membahas mengidentifikasi dulu tema di desa yang cocok itu seperti apa. Kemudian nanti dimusyawarahkan. Jadi harus melalui musyawarah desa tentang ketahanan pangan. Di musyawarah desa tersebut akan memutuskan itu siapa yang mengelola atau melaksanakan dana ketahanan pangan, siapa nominal anggarannya itu berapa, kemudian digunakan untuk apa, alasan memilih usaha tersebut itu kenapa, itu nanti dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa. Jadi tetap harus dimusyawarahkan, tidak serta-merta ditunjuk secara pribadi atau tidak di dalam forum ya, tapi harus dimusyawarahkan dan di musyawarah tersebut yang outputnya atau hasilnya ada berita acara sebagai bukti tertulis bahwa ini memang sudah dimusyawarahkan hasil kesepakatan bersama dan ada peserta yang menghadiri. Kemudian digeser petani. Iya, kalau sudah di sini RKPD sampai PDS-nya ditetapkan, berarti nanti ini ya, untuk pelibatan siapa saja yang bisa mengelola. Ini gitu Bapak Ibu, daftarnya ada 3. Kita simak bersama-sama ya. Yang poin 1, nomor 1, melibatkan BUMDes dan atau BUMDesa bersama melalui penyertaan modal. Jelas ya Bapak Ibu, nomor 1 melalui BUMDes atau BUMDesa bersama melalui penyertaan modal. Yang nomor 2, lembaga ekonomi desa apabila desa belum mempunyai BUMDes dan atau BUMDesa bersama. Jadi nomor 2 ini bisa dilakukan kan kalau nomor 1 itu tidak ada. Betul gitu Bapak Ibu. Yang nomor 3, tim pelaksana atau TPK khusus tentang ketahanan pangan apabila desa belum memiliki BUMDes atau BUMDesma dan lembaga ekonomi desa lainnya. Jadi ini yang menjadi pedoman kita. Siapa yang bisa mengelola? Ya, kita lihat tiga lembaga ini semuanya dievaluasi gitu Pak Ibu. Nomor 1 BUMDes. BUMDesnya ada atau tidak? Oh ada. Kemudian aktif atau tidak? Ada yang aktif, ada yang tidak. Kalau tidak aktif ya sebaiknya diaktifkan kembali, reorganisasi. Kemudian siap atau tidak BUMDes tersebut mengelola dana ketahanan pangan. Kalau siap silakan dilanjutkan. Tapi kalau tidak siap dari segi pengelolaannya belum siap, kemudian BUMDesnya juga ragu mengelola, nanti hasilnya belum jelas nanti manfaatnya seperti apa, kemudian bisa nomor 2, dipilih ke nomor 2, lembaga ekonomi desa. Bisa lembaga ekonomi desa ini contohnya salah satunya melalui KDMP, ini juga bisa. Kemudian dilihat lagi KDMP ini siap atau tidak, sanggup atau tidak, kemudian yakin atau tidak, kemudian masyarakat forumnya ini menyetujui atau tidak. Kalau tidak silakan dilanjut, kalau tidak ya ini ketiga, TPK khusus. Tapi TPK khusus ini sebagai embrio unit usahanya BUMDes. Jadi tidak berdiri selamanya. Jadi kalau di desa tersebut belum ada BUMDes, kemudian ingin dikelola TPK hanya berjalan sementara kurang lebih 6 bulan. Setelah itu dia dijadikan unitnya BUMDes. Sampai
sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi ini kita persepsinya disamakan ya. Jadi yang pertama, pada intinya 3 pengelola ini berhak semua mengelola ketahanan pangan, tapi tetap harus melalui musyawarah desa untuk menetapkan siapa pengelola yang pas gitu, atau yang layak dalam mengelola dana ketahanan pangan. Kalau BUMDes yakin, silakan gitu, karena Kemendes ini kan memang kenapa yang pertama itu BUMDes, karena supaya BUMDes yang katanya selama ini hanya papan nama, kemudian belum pernah mendapatkan penyertaan modal, belum pernah mengelola suatu usaha, saat ini diberikan peluang oleh Kemendes. Dengan adanya ketahanan pangan ini kan jenengan sudah dikasih wadah nih, bisa mengelola dana penyertaan modal, usahanya juga sudah diberikan saran tentang ketahanan pangan gitu. Jadi menurut kami kalau ada BUMDes ya sebaiknya diprioritaskan dulu melalui BUMDes, tapi dilihat lagi BUMDesnya sanggup atau tidak, siap dalam melengkapi persyaratannya atau tidak. Tapi kami yakin ya harus BUMDesnya siap semua. Nah, kembali lagi kalau belum siap berarti silakan ke lembaga ekonomi maupun ke TPK khusus. Jadi tergantung nanti silakan dimusyawarahkan dalam musyawarah desa itu kesiapan BUMDes seperti apa, kesiapan lembaga ekonomi seperti apa. Kemudian ketika BUMDes ini siap ya, baik BUMDes, baik lembaga ekonomi maupun TPK, ketika siap mengelola harus menyiapkan yang namanya proposal dan RAB atau analisa usaha gitu Pak. RAB contohnya misalkan ini kami contohkan ini kalau mau membuat lumbung pangan. Jadi untuk usaha-usaha ketahanan pangan ini kita jangan terfokus pada produksi saja, tapi ketahanan pangan ini selain produksi tadi entah itu pertanian, misalkan menanam padi, menanam jagung, menanam buah atau sayuran atau umbi-umbian ketela gitu ya. Bisa juga peternakan, misalnya peternak ayam petelur, menumbuhkan sapi atau kambing atau bebek petelur, ataupun itu perikanan, budidaya lele, nila dan lain sebagainya. Bisa juga dengan itu usahanya seperti lumbung pangan. Jadi kalau lumbung pangan kan BUMDes rulaan gabah gitu, nanti terus dijual, diselek dijual, itu juga bisa. Atau bisa juga menjual telurnya saja gitu. Jadi di situ di desa ada nih peternak, nanti BUMDesnya usahanya berjualan telur, itu juga diperbolehkan. Jadi tidak BUMDesnya yang memproduksi, tapi BUMDesnya bisa membantu untuk menjualkan telur, itu juga masuk ketahanan pangan. Jadi tidak hanya produksi, bisa juga usaha hilir seperti menjual produk-produk hasil pertanian atau peternakan yang ada di desa. Terus peruntukan dana, misalkan penyertaan modal 200 juta itu bisa untuk apa saja? Kegiatannya ya bisa untuk sewa lahan, sewa bangunan, atau membangun misalkan peternakan ayam, dia bangun kandangnya juga diperbolehkan, sewa kandang atau sewa lahannya juga diperbolehkan, silakan kemudian bisa juga untuk membeli kebutuhan produksi gitu. Kalau peternakan ayam kan berarti beli ayamnya berapa ekor, beli pakannya berapa, beli obat atau vaksinnya berapa. Kemudian untuk pelatihan teknis para pengelola ketapang, kan misalkan peternakan ayam ini merupakan usaha baru, kemudian para pengelola ini belum punya kemampuan untuk mengelola peternakan tersebut. Jadi si pelaku tersebut diberi pelatihan teknis tentang cara mengelola peternakan ayam, itu diperbolehkan. Terus untuk bayari upah tenaga kerja yang ngasih makan ayam, kemudian yang ngasih vaksin tiap harinya, kemudian nanti kalau dijual
dia yang mendistribusikannya itu juga diperbolehkan untuk upah tenaga kerja. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah ini sebagai contoh ini kalau untuk lumbung pangan, lumbung pangan ini yang atas untuk tes, yang atas ini untuk membangun sarpras gudangnya, misalkan membutuhkan dana 66 juta. Ini kami beri contoh yang opsi A dulu yang 100 juta Mas. Ada 3 contoh yang kalau dananya 100 juta, 150 dan juga 200 juta. Contoh yang 100 juta berarti untuk membangun gedung dan peralatan-peralatannya, kurang lebih perkiraannya 45 juta. Kemudian yang bawah untuk modal kerja, misalkan beli gabah 10.000 kilo atau 1 ton, 10 ton. Kemudian beras cadangan 6.000 kilo, membeli benih padi, membeli pupuk dan juga beli kemasan karung untuk nanti mengemas pada saat mendistribusikan produk tersebut, kurang lebih 50 juta. Jadi perkiraannya seperti ini. Saya ke bawah lagi Mas Ayu. Nah ini perkiraan omsetnya selama 5 tahun. Di tahun pertama kalau yang modalnya 100 juta dengan kebutuhan biaya dan operasional seperti ini diperkirakan minus ya Bapak Ibu. Minus ya. Ini estimasinya pendapatan 9 juta 1 tahun ini untuk ini ke bawah. Estimasi pendapatannya ini kalau gabah 4 juta dari gabah, kemudian dari beras estimasinya 3 juta, kemudian lain-lain 2 juta, jadi perkiraan total pendapatannya itu 9 juta. Kemudian untuk di tahun pertama, kemudian di bawah estimasi operasional perkiraan 15 juta selama 1 tahun, jadi defisit nanti 6 juta. Terus kalau yang opsi B 150 juta, sama tadi untuk bangun gedung 66 juta, untuk modal kerjanya 85 juta. Kita lihat proyeksinya ada yang minus 3 tahun pertama minus, tahun 4 ke 5 ada untungnya sedikit 1 juta. Kemudian opsi yang ketiga 200 juta. Ini ada untungnya Bapak Ibu. Kalau yang 280 untuk gedung, kemudian untuk modal kerja 80 nya gedung, modal kerja bawah modal kerja ke bawah 116 juta. Itu diperkirakan ya laba ruginya lumayan besar. Laba. Terus ke bawah. Terus. Berarti akan mendeteksi ini Pak. Terus. Di scroll ke bawah lagi. Geser ke kanan Mas. Jadi kalau yang tadi yang pertama 100 itu secara finansial itu tidak layak karena banyak minusnya ya Bapak Ibu. Tapi secara fungsi sosial sudah memenuhi, sudah memberikan cadangan ketahanan pangan. Sosialnya masuk tapi dari segi ekonomi tidak layak. Tapi kalau yang kedua tadi kan lumayan, ada yang labanya pas di tahun ketiga keempat ya, masuk sudah balik modal tapi sekaligus juga layak sosial. Tapi kalau yang di atas sampai 200 tadi ya dari segi finansial dan segi sosial itu layak. Gambaran umumnya seperti itu. Cuma nanti untuk ini kan masih bisa diperkirakan dengan masing-masing untuk biaya operasionalnya kan bisa dipersempit sehingga labanya itu bisa bertambah. Ini kalau contoh yang lumbung pangan. Bisa juga contoh berikutnya ini yang
ayam petelur. Ayam petelur jenengan bisa menggunakan untuk analisanya seperti ini untuk pembuatan kandang. Pembuatan kandang 80 juta. Untuk belanja peralatan tandon, pompa, talang, sekop, baskom dan lain sebagainya, berapa totalnya? Itu terus juga untuk pengadaan ayam misalkan 2.300 ekor 27.600.000, sehingga modal awal untuk beli ayam sama bangun tadi 118 juta. Terus kebutuhan lainnya untuk pakan ayam, untuk vaksin dan lain sebagainya. Ini untuk beli rak, untuk bayar listrik 67 juta. Kemudian 48. Ini untuk biaya modal pekerja seperti bayari tenaga pekerja yang mencampur pakan, kemudian memberi makan, segitu ya. Terus proyeksi laba ruginya, ini perkiraan telur selama 4,5 bulan menghasilkan segini, harga satuan misalkan 1.500 ya, gambarannya gitu. Kemudian kurang lebih 15 juta itu di tahun 1, 2, 3. Kemudian di tahun ke-2 dan ke-4 perkiraannya segini, kalau telurnya umurnya 24 bulan nanti dijualnya sekiranya segitu. Kalau yang umurnya 21 bulan diperkirakan menghasilkan segitu. Kemudian biaya perkiraan arus kas, bisa juga menjual ayam akir ya yang sudah tidak itu bisa dijual per ekornya. Terus ke bawah, perkiraan arus kas seperti ini. Jadi dari modal awal 216 juta sudah digunakan untuk modal kandang tadi, produksi dan pekerja, sehingga di tahun pertama 216.300. Di tahun kedua sudah ada pendapatan masuk dari penjualan telur, sehingga gambarannya seperti itu. Kemudian ke bawah lagi, kalau dirinci per tahunnya dari penjualan 480 juta. Ini nanti setelah mendapatkan bagi hasil laba bersih bisa dibagi untuk BUMDes berapa persen, untuk SHU-nya berapa persen, untuk model BUMDes berikutnya berapa persen, untuk PAD. Seperti itu. Jadi gambarannya begini Bapak Ibu. Nanti kalau panjenengan memang siap untuk mengelola dana ketahanan pangan, perlu membuat kajian atau menganalisa usaha yang akan dikelola itu, penggunaannya untuk apa saja, kemudian apakah memberikan laba atau keuntungan setiap tahunnya. Kemudian ya, jadi pada intinya penggunaannya itu bisa untuk tadi ya, pembangunan fisik untuk gedung ataupun kandangnya. Tapi jangan murni fisik saja gitu. Jadi kalau logo pangan ya jangan bangun gudangnya tetap harus ditambahi ini apa, produk-produk misalnya tadi gabah atau beras yang perlu dibeli untuk ditimbun nanti dijual oleh BUMDes. Jadi tidak murni bangunan fisik saja. Tapi kalau fisik nanti kan berarti di tahun ini tidak menghasilkan sama sekali gitu. Tapi kalau ada produk lainnya yang dibeli, misalnya tadi ada yang membeli diisi oleh gabah, nanti kan oleh BUMDes bisa diseleb lalu dijual. Jadi tidak serta-merta full fisik saja, supaya juga memberikan output itu atau masukan bagi pendapatan BUMDes. Kemudian ini selain analisa dan juga ada proposal ya seperti narasi latar belakang, kemudian profilnya BUMDes itu nanti dibuat
template-nya sudah ada ya Bapak Ibu, nanti juga bisa dipelajari. Sudah kami share semua ke teman-teman PDPLD, jadi itu satu gelondongan itu isinya ya ada ini tadi Excel ini sama proposal, beberapa contoh proposal, ada yang jagung, ada yang lumbung pangan, ini ada yang peternakan sapi, ada yang perikanan, ada yang kambing, itu sudah kami lampirkan contohnya. Nah nanti yang tadi dibingungkan panjenengan juga kan tentang rekening ya, rekening Bank Jateng di Permades selalu berupaya untuk menindaklanjuti keluhan-keluhan BUMDes yang terkendala mendaftar atau membuka rekening Bank Jateng. Nanti kalau jenengan siap mengelola, persyaratannya seperti ini ya Bapak Ibu. Memang persyaratan utamanya itu NPWP, kalau buka rekening harus ada NPWP BUMDes. Nah untuk membuka NPWP BUMDesnya harus berbadan hukum. Jadi sebenarnya untuk ketahanan pangan ini tidak mewajibkan BUMDes yang harus berbadan hukum gitu. Cuman karena transfernya itu melalui rekening dan buka rekening itu butuh NPWP ini sebagai syaratnya itu ada badan hukum, akhirnya kan BUMDesnya proses badan hukum. Tapi yang kemarin sudah dikomunikasikan saya di Permades ya, beberapa desa ini tetap bisa cair dana ketahanan pangannya meskipun badan hukumnya masih berproses dengan melampirkan syarat-syarat seperti Perdes BUMDes, SK BUMDes, kemudian anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian AHU atau badan hukum BUMDes ini bila mana BUMDesnya sudah punya, kemudian stempel BUMDes, fotokopi KTP ketua dan bendahara. Kemudian ini surat kuasa, ini juga kita sudah ada template-nya, bisa dipakai Bapak Ibu. Surat kuasa bahwa pengurus BUMDes itu menguasakan untuk pembukaan rekening diwakili oleh ketua dan bendahara BUMDes. Kemudian di surat kuasa ini juga melampiri fotokopi KTP para pengurus BUMDes yang lain selain ketua dan bendahara. Terus NPWP ini salah satu pengurus, bisa ketua atau bendahara. Kemudian ini penting surat pernyataan yang ditandatangani kepala desa bahwa dana 20% itu digunakan untuk ketahanan pangan. Jadi desa-desa yang sudah cair itu selama kalau dia belum punya badan hukum BUMDes, setiap mau narik uang membawa ini surat pernyataan, tanda tangan